screen? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini teman-teman, kita akan melakukan pengujian terhadap perbedaan rata-rata dalam satu sampel. Di sini datanya adalah terkait data nilai ujian mata kuliah pengantar analisis statistik. Oke, pengantar ini mata kuliah statistik ya, FEB Unima. Jadi di sini saya ingin menguji apakah tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi itu 70% dari yang diharapkan. Jadi 70% dari siswa itu memiliki atau memperoleh nilai yang paling tinggi itu untuk H0-nya. Jadi kalau H0 ini adalah kita sudah masuk ke hipotesis ya. Jadi ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Nah, yang kita uji ini adalah yang hipotesis alternatif. Jadi kita menduganya itu yang di hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Jadi di hipotesis 1 itu tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Ya, jadi nilai 70% siswa itu memperoleh nilai yang paling rendah dari yang diharapkan. Nah, parameter ujinya seperti ini ya. Jika T-tabel nanti untuk menerima atau menolak hipotesis yang kita duga ya. Jadi parameternya adalah ini, penerimaan penolakannya. Jika T-tabel itu kurang dari T hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T-tabel lebih dari T hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ya. Jadi kita sebelum menguji kita juga harus download T-tabel dulu ya. Nanti untuk membandingkan nilai T-tabel dengan T hitung. T hitung itu adalah nilai T yang ditampilkan dari output SPSS, sementara T-tabel itu nilai yang ada di tabel T. Jadi teman-teman untuk menguji ini harus download T-tabel dulu, ya. Baru nanti kita bandingkan dengan hasil outputnya. Nah, ini saya peroleh nilai dari 50 mahasiswa. Jadi 50 mahasiswa ini memperoleh nilai yang bervariasi antara ada yang 65, ada yang 70, ada yang 80 ya. Paling tinggi di sini nilainya adalah 86. Nah, nanti kita uji apakah nilai Heni ini berbeda secara signifikan, berbeda rata-ratanya secara signifikan dari apakah nilai Heni ini berbeda dari secara signifikan dari rata-rata seluruh nilai mahasiswa di kelas pengantar analisis statistik. Ya. Apakah nilai Ferry ini berbeda secara signifikan dengan rata-rata nilai seluruh mahasiswa di kelas mata kuliah pengantar analisis statistik atau tidak? Nah, langsung saja seperti biasa kita buka program SPSS-nya. Kemudian kita masukkan data view-nya ya. Nah, kita bisa langsung datanya. Oke, kita bisa masukkan semua atau masukkan langsung nilainya, teman-teman. Nah, di sini mungkin nama. Kita tulis nama, jenis kelamin, nilai. Nah, untuk jenis kelamin kita bedakan.
Laki-laki jenis kelamin kita bedakan ya, untuk laki-laki 1 kita simbolkan angka 1, kemudian untuk 2 perempuan kita simbolkan untuk nilai 2. Oke, kemudian kalau ini kita setting namanya nggak usah aja ya, jenis kelamin sama nilai aja ya. Karena di sini kita sebenarnya cuma menguji nilainya di sini. Ya, jenis kelamin sebenarnya tidak usah kita masukkan, nggak apa-apa, cukup nilai aja. Nah, kemudian kita masukkan, kita input datanya. Oke, sudah masuk. Kita tinggal copy paste. Copy. Nah, teman-teman, kalau misalnya terjadi seperti ini di jenis kelamin itu tidak muncul, berarti ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan tadi yang kita kopikan. Nah, cara memperbaikinya adalah kita perbaiki value di sini ya. Kita ganti di sini dengan L karena tadi Nah, ini kita ganti dengan L karena biar sama seperti yang kita kopikan tadi. Nah, terus kita kopikan lagi, teman-teman. Oh, nggak muncul ya. Oke, sebentar. Tadi apa sih? Labelnya L, labelnya P. Ini sudah benar sih ya. LP. Oke, mungkin di sini settingan nilainya, teman-teman. Sebentar. Oke, pengukurannya misalnya ada
Tidak muncul, kenapa ya? Oh, harus di ini ya. Kalau kita paste ulang. Kenapa ini nanti ya? Oke, nanti coba kita otak-atik kenapa kok nggak bisa ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke uji T1 sampelnya ya. Uji T1 sampel. Uji T1 sampel caranya adalah dengan klik analyze, kemudian compare means ya. Kemudian karena ini adalah satu sampel, maka yang kita uji adalah dengan menggunakan one sample t-test. Ya, one sample t-test kita klik. Nah, kemudian kita masukkan nilainya aja, karena jenis kelamin di sini bukan menjadi hipotesis kita. Hipotesis kita adalah apakah tingkat keberhasilan siswa nilai tingkat keberhasilan siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Nah, ini kemudian kita masukkan nilainya, coba kita klik optionnya. Tidak perlu kita setting, bootstrapping juga tidak perlu kita setting karena kita tidak akan melakukan bootstrapping. Kemudian langsung aja klik OK. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita memperoleh hasil seperti ini, maka yang kita lihat adalah di sini. Nah, di sini N menunjukkan jumlah datanya, ya, kemudian min menunjukkan rata-rata nilainya, ya, rata-rata seluruh nilainya, standar deviasi atau jangkauan dari setiap nilai, dari seluruh nilai. Kemudian standar error min, ini adalah standar keeroran atau standar errornya min, ya. Kemudian one sample t-test ini untuk melihat nilai signifikansi, ya. Di sini nilai signifikansinya 0,0, ya. Artinya bahwa nilai T hitung, nah T hitungnya kita lihat di sini sebesar 59,458. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai T-tabel. Di sini tadi saya sudah download T-tabelnya ya dengan cara DF-nya 49. Maka kita buka nilai tabel T. Oke, tabel T di sini kita cari nilai DF-nya 49. Ya, kita lihat di sini 49. Nah, 49 tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah yang 0,05 ya, yang tingkat signifikansinya 5%. Jadi di sini nilai T-tabelnya adalah sebesar 1,677. Nah, kita kembali di sini 1,677. Kita bisa tambahin teks. Nah, nilai T-tabel sama dengan 1,677. Nilai T hitung sama dengan 59,458. Nilai T-tabel lebih kecil dari nilai T hitung. Atau bisa kita
Bukan bahwa 1,677 lebih kecil dari 59,458. Bisa terlihat teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini kita coba kembali ke Excel-nya tadi. Kriterianya adalah jika T-tabel lebih sebentar teman-teman, ada yang salah. Jika T-tabel kurang dari T hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T-tabel lebih dari T hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oh, ini kebalik teman-teman. Jika T-tabel itu lebih kecil Nah, ini baru benar. Jika T-tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T-tabel kurang dari T hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, di sini kalau kita lihat T-tabelnya, ya, aturan T-tabelnya itu lebih kecil dari T hitung, maka di sini H1-nya diterima. Nah, ini juga didukung dengan nilai signifikansi, teman-teman. Nilai signifikansi kalau kita lihat di sini adalah sebesar 0,00. Ya, lebih kecil dari nilai p-value lebih kecil dari nilai sig. Atau bisa kita simpulkan di sini bahwa 0,00 lebih kecil dari 0,05 karena kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Maka di sini nilai signifikansi 0,0 lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa hipotesis alternatif atau hipotesis 1 diterima. Nah, jadi hasil T-tabel, jika T-tabel itu lebih kecil dari T hitung, maka di sini juga nilai H1-nya diterima. Jika T-tabel kurang dari nilai T hitung atau T-tabel itu lebih kecil dari T hitung, maka hipotesis alternatif diterima. Didukung juga dengan nilai p-value kurang dari nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya di sini kalau kita simpulkan dari hipotesis tadi bahwa tingkat keberhasilan belajar siswa itu paling rendah adalah 70 dari yang diharapkan. Ya, 70% siswa itu nilai tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Jadi hipotesis yang alternatif ini yang diterima. Begitu. Oke, untuk cara melakukan analisisnya, apakah teman-teman bisa ada yang mau ditanyakan dulu untuk analisisnya? Bu Eta, mohon maaf izin bertanya. Bu Eta. Oke. Izin bertanya, Bu. Tadi kan itu yang bisa kekupaskan hanya satu sampel ya, Bu?
Karena yang tadi nggak bisa ke Kopas. Nah, kalau misal bisa ke Kopas semuanya nih, berarti kan tadi nggak cuma matched yang one sample test, tapi matched yang mana, Bu? Misal bisa ke Kopas semuanya. Cukup pas sana. Yang tadi laki-laki perempuan, itu kan cuma Oh, satu sampel kan? iya, satu sampel. Jadi yang maksudnya satu sampel ini kan cuman satu sampel, jadi cuman satu nilai. Nah, nanti kita bandingkan dengan dua sampel. Ini memang Oh, gitu. satu nilai, jadi gender tadi bukan tidak dimasukkan dalam analisis. Jadi cuman sebagai nanti deskriptif aja, statistik Oke. deskriptifnya. Berarti memang Nah, satu gitu ya, Bu? nilainya cuma satu nilai yang diuji. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi untuk uji T1 sampel? Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Bu, itu yang T-tabel kan ambil dari data yang T-tabel tadi. Nah, itu ambilnya tuh gimana, Bu, tadi? Maksudnya dari apa namanya? eh yang gimana gitu maksudnya? Gimana ya, Bu? Aduh, bingung ya. Gimana? Nah, maksudnya gini Bu, cara nentuinnya kenapa tadi ngambil Yang T diambil signifikan 49 gitu. Nah, 5 yang 49 itu Bu? nah begitu, Kita Bu. lihat nilai DF-nya, ya, nilai DF. Jadi kalau DF itu memang nilai n kurangi n-1 ya. Jadi kita lihat di tabel one sample t-testnya, di sini nilai DF-nya berapa? 49 ya. Kemudian kita cari di tabelnya untuk DF yang 49 ya. Kemudian kita cari tingkat signifikansi tadi yang sudah kita tentukan adalah 0,05. Maka di sini nilai T yang kita gunakan adalah yang ada di kolom ketiga. Ini kan DF T ini 10%, ya, ini 10%, yang ini 5%. Nah, kita pakai tingkat signifikansi 5%, maka kolom inilah yang akan kita cari, yang akan kita gunakan. Nah, tadi DF-nya 49, maka di sini 49 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka di sini kita gunakan nilai 1,677. Gitu. Nah, itu kan kita ambilnya yang 0,05 kan, Bu. Nah, itu ambilnya tuh kita menentukannya dari mana? Mengambilnya ini, kita kan memang kalau menguji signifikansi menggunakan 5%. Sosial humaniora menggunakan 5%. Oh, berarti udah ada ketentuannya gitu kan, Bu, 0,05-nya? Iya, Oh, sudah ya. ada. Bu Eta. Gitu. Terima kasih, Bu Eta. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Sepertinya tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, ini karena waktunya itu, waktu Zoom-nya itu tinggal sedikit lagi, saya share apa namanya linknya lagi ya. Teman-teman bisa apa namanya keluar dari link ini. Nanti saya lanjut ke link, pakai link baru ya. Iya, Bu.